Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Seperti requestan dari kalian yang pengen lanjut sama konten pembahasan Hunter x Hunter versi remake, makanya langsung kita gas aja lanjut buat pembahasannya. Karena mulai dari sini guys, buat kalian yang belum tahu, cerita dari Hunter x Hunter akan semakin rumit dan kadang-kadang ya bacanya bikin kepala jelimet. Percaya sama Mr. G, jelimet. Mr. K aja untuk remake ini harus baca berulang-ulang. Makanya Mr. K bakal coba ngerangkum pakai bahasa yang segampang mungkin buat dipahamin. Tapi tenang aja, informasi yang dibahas tetap bakalan lengkap kok. Jadi buat kalian yang bingung waktu baca versi manganya, tenang aja rek, Mr. K bakal coba bawain versi remake ini sesimpel mungkin. Oke, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy the content G. Let's go. Well, Hunter x Hunter episode 150 yang berarti mengambil adaptasi dari Hunter x Hunter chapter 341 ini bakal menjadi salah satu episode yang memberikan informasi pembuka bagi kalian yang suka dengan pembahasan Dark Continent. Soalnya semuanya dimulai dengan kedatangan sebuah karyawan baru yang kita panggil aja dengan sebutan Mr. X biar kita mudah buat memahami, dan orang yang berbicara dengannya atau orang salah satu penanggung jawab di perusahaan itu ya kita sebut saja sebagai manajer. Di sana sang manajer sedang menjelaskan tentang apa yang bakal dilakuin oleh Mr. X, yang mana dia bakalan bekerja di salah satu unit spesial di perusahaan itu. Unit spesial ini berhubungan dengan penelitian terhadap tempat-tempat di seluruh dunia, sehingga mereka akan mengolah database untuk memeriksa informasi penjelajahan dunia. Dan itu tentu melibatkan kondisi dari suatu negara, keadaan sosial dan politik yang ada di sana, lalu perubahan ekosistem dan iklim. Pokoknya ya semua itu bakalan dilihat guna menghitung indeks resiko perjalanan yang akan dilakukan. Kalau masih terdengar ngebingungin, pokoknya ya di sini sang manajer bilang ke Mr. X kalau tugasnya di sini ya bisa dibilang sebagai pembuat keputusan paling penting terkait keamanan penjelajahan suatu wilayah baru yang ada di dunia Hunter x Hunter. Bahkan di sini ya sang manajer juga menambahkan kalau unit spesial mereka ikut mengkoordinasi beberapa wilayah terlarang yang ada, dan Dark Continent menjadi salah satunya. Namun yang menarik ya, sepertinya perusahaan ini berada di bawah kendali V5, karena secara gak langsung mereka memiliki tugas yang mana tak mengizinkan adanya satupun perjalanan menuju Dark Continent bagaimanapun caranya. Entah itu menaikkan standar keamanan atau menyulitkan proses seleksinya. Pokoknya bagaimanapun caranya gak boleh ada seorang pun yang boleh ya melakukan perjalanan ke dunia baru. But seperti yang udah Mr. K bahas di episode sebelumnya, kalau negeri Kakin sedang mencoba melakukan perjalanan tersebut makanya di sini sang manajer pun menjadi cukup pusing karena meski akan segera diadakan rapat pada bulan depan yang ngebahas perjalanan yang akan dilakuin oleh negeri Kakin, jika saja nantinya rapatnya gagal untuk menegosiasikan keputusan dari Kakin, maka akan sangat sulit untuk menghentikan mereka. Secara Kakin memang belum menandatangani kontrak perjanjian seperti negeri lainnya. Belum lagi kekhawatiran dari sang manajer semakin bertambah kan, dikarenakan penjaga gerbang dari dunia baru sangat membenci orang yang gak punya sopan santun. Wow, menarik bukan? Ternyata jalan menuju Dark Continent memiliki penjaga, dan mengingat betapa berbahaya dan dilarangnya perjalanan menuju ke tempat itu, lalu kira-kira sekuat apakah orang yang menjaga dan sudah menunggu orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke Dark Continent? Nah, di sini setelah mendengar penjelasan dari sang manajer, Mr. X pun bertanya, apa yang akan terjadi jika kita gak bisa menghentikan Kakin untuk melakukan perjalanannya? And tanpa ragu, sang manajer menjawab kalau dia akan memperlihatkan kotak Pandora yang selama ini gak boleh dibuka. Yaps, maksud dari kotak Pandora di sini ya bukanlah sebuah kotak dengan tulisan Pandora akan tetapi itu semua hanyalah metafora atau kata kiasan belaka. Soalnya kalau kita cari arti dari kotak Pandora aja, kita bakal mengetahui kan kalau kotak itu adalah sebuah artefak dalam mitologi Yunani yang mana kotak itu berisi segala macam teror dan hal buruk bagi manusia. Entah itu rasa sakit, kegilaan, wabah penyakit, pokoknya segala jenis malapetaka ada di kotak itu. Namun satu hal yang gak boleh kita lupa dari mitologi kotak Pandora ialah bagaimana harapan masih tersimpan rapat di dalam kotaknya. Jadi kalau Dark Continent dianggap sebagai kotak Pandora, simpelnya walau malapetaka adalah harga yang harus mereka bayar dari perjalanan ke sana, tapi harusnya masih ada suatu harapan yang menunggu di benua itu juga. Sayangnya memang seperti yang kita tahu ya, kalau beberapa perjalanan menuju Dark Continent sudah dilakuin dan selama ini hanya malapetaka saja yang mereka bawa. Di sini sang manajer pun membawa Mr. X ke sebuah ruangan yang mana di sana kita diperlihatin apa yang disebut malapetaka. Dan ketika membuka ruangan itu ya, entah itu tangan yang tak terbentuk,
lilitan tubuh yang menyerupai akar. Pokoknya ada banyak sekali hal-hal yang nggak bisa dijelaskan terjadi di sini. Padahal dulunya makhluk-makhluk yang berada di dalam tabung itu adalah manusia. Jauh sebelum mereka melakukan perjalanan dan kembali ke sini, mereka masih bisa dibilang manusia. Tapi sekarang dari bentuknya doang, tentu mereka sudah gak menyerupai manusia sama sekali. Walaupun ada satu orang yang masih bertahan memiliki rupa seperti manusia, tapi dia tetap aja gak bisa dikategorikan sebagai manusia, ya. Karena meski udah gak memakan apapun, namun dia masih bisa bertahan hidup selama 50 tahun dan bahkan dinyatakan tidak bisa mati. Uniknya lagi, laporan tentang kasus makhluk itu bisa dilihat secara lebih detail di laporan bernama Beyond Report. Pokoknya orang itu menurut sang manajer ya, dulunya adalah salah satu hunter yang ikut pergi ke perjalanan menuju dunia baru. Beyond Report sebenarnya bukan buku yang menarik jika dibandingkan dengan sebuah buku yang dikatakan oleh sang manajer, karena di awal dia sempat menyebut sebuah buku bernama Perjalanan Menuju Dunia Baru, yang mana buku itu sudah dipublis beberapa ratus tahun yang lalu. Yang mana pada awal rilisnya buku tersebut dimasukkan ke rak fiksi, namun sekarang ya buku itu entah mengapa sangat relevan untuk menjelaskan tentang segala macam malapetaka yang dibawa atas harga yang harus dibayar oleh umat manusia. Maka dari itu ya, bukunya menjadi salah satu tugas pertama yang diberikan kepada Mr. X, di mana dia harus mempelajarinya. Secara buku itu menjelaskan tentang berbagai macam hal yang terjadi di dunia baru. Bahkan 5 malapetaka yang dibawa pulang oleh umat manusia dari Dark Continent tertulis di sana. Seperti misalnya ya, yang pertama ya, gas hidup Ai yang katanya membuat keinginan saling bergantung. Yang kedua, senjata Brion, sebuah pelindung dari reruntuhan kuno misterius. Yang ketiga, binatang pemakan manusia, PIP, yang membuat manusia layaknya hewan peliharaan karena membuat pertukaran kesenangan dan hidup. Yang keempat, ular berekor 2, Hellbell, seekor monster yang menginfeksi hasrat membunuh mangsanya. And last, yang kelima lah, Zobaib atau penyakit abadi, sebuah penyakit yang memberikan harapan palsu dan keputusasaan tak berujung. Dilihat dari kelima jenis malapetaka yang sudah dibawa oleh manusia, kayaknya bukan Mr. X doang yang sepakat kalau Dark Continent bukanlah tempat yang harus dicoba untuk dijelajahi kembali. Melainkan kita semua rasanya sepakat kalau memang dunia baru itu sangatlah berbahaya. Bahkan Ketua Netero melalui videonya dia menjelaskan betapa berbahayanya tempat itu. Meskipun di masa mudanya, Ketua Netero pernah menginjakkan kaki ke Dark Continent sebanyak 2 kali, tapi Dark Continent benar-benar berbeda, Rek. Karena kalau di dunia biasa, Netero yang memiliki hasrat untuk menjadi semakin kuat dan mencari lawan untuk bertarung. Di sini ya, berarti dia akan dihadapkan dengan menang atau kalah. Namun sebaliknya, di Dark Continent, di mana pertarungan terjadi langsung dengan alam yang kejam. Di sana rasanya gak ada kemenangan yang bisa didapatkan, karena pilihannya itu bertahan hidup atau mati. Gak ada yang namanya menang atau kalah, guys. But meski begitu ya, Ketua Netero lanjut menjelaskan kalau anaknya memiliki keinginan untuk kembali ke dunia baru dan mengabaikan peringatannya akan betapa berbahayanya dan gak bolehnya dia untuk melakukan perjalanan itu. Gara-gara hal inilah, makanya meski masih dianggap tabu untuk melakukan perjalanan ke dunia baru, tapi Ketua Netero secara gak langsung memberikan misi atau perintah kepada para zodiak untuk melakukan perjalanan ke Dark Continent bahkan sebelum anaknya melakukan hal itu. Ya, walau Ketua Netero sendiri sih ngerasanya kalau dia gak ngasih perintah, melainkan ini hanya sebuah keinginan dari dirinya pribadi. Tapi dia ingin asosiasi hunter menjadi pionir untuk melakukan perjalanan yang penuh misteri dan bahaya ini. Pokoknya Ketua Netero berkata kalau anggap aja ini sebagai impian dari orang mati. Tapi walau begitu dia tetap mengatakan kalau misi ini tentu gak terbantahkan sebagai misi kelas A. Seakan udah tahu permainan atau cara licik dari Ketua Netero, para zodiak pun sadar kalau apa yang dikatakan oleh mantan ketua mereka itu adalah perintah. Bahkan Cedel sendiri, Rek, yang sekarang menjabat sebagai ketua hunter pun bilang kalau ini adalah perintah dan mereka gak memiliki pilihan lain. So, walau para zodiak gak pernah sedikit pun terpikirkan untuk melakukan perjalanan ke sono, berbeda dengan Beyond Netero yang sudah menyiapkan banyak rencana dan bisa dibilang jauh lebih siap beberapa langkah. Makanya di rapat itu pun sempat terjadi beberapa perdebatan yang tertuju ke apakah mereka harus menuruti perintah dari V5 untuk membunuh Beyond Netero atau enggak. Karena mau gimana pun ya, para zodiak berada di posisi yang kurang menguntungkan, berbeda dengan Beyond Netero yang memang sudah menyiapkan rencana. Sayang perdebatan dari para zodiak terkesan gak berguna, Rek. Soalnya di momen selanjutnya secara tiba-tiba ya Beyond Netero menelpon Vince dan meminta ketemu. And siapa sangka ya Beyond Netero tiba-tiba saja menawarkan dirinya untuk ditahan dan berkata anggap saja ini sebagai sesuatu untuk sesuatu.
nggak ada yang tahu maksudnya. Ya, entah apa yang sebenarnya diinginkan Beyond Netero dari para zodiak dengan dia membiarkan dirinya untuk ditangkap. Tapi kalau dilihat dari dirinya yang menyerahkan diri dan dia menggunakan ungkapan quid pro quo yang berasal dari bahasa Latin dan ungkapan itu bisa dianggap sebagai sebuah barter. Maka dilihat dari tujuan yang ingin melakukan perjalanan ke Dark Continent, berarti dengan menyerahkan diri ke para zodiak, apakah Beyond Netero merasa kalau jalannya untuk mendapat izin melakukan perjalanan ke Dark Continent bakal semakin mudah? Jawaban dari teka-teki ini bakalan kita jumpai di episode selanjutnya. Atau kalian gak sabar ya masuk ke konten lama Mr. Kere sebelum Mr. Kere remake tentunya. Oke, segitu dulu terkait Hunter x Hunter episode-nya kita lanjut lagi the next episode selanjutnya. See you next time. Adi Segaremelo, stay safe everyone. Salam Animania. Oh iya, BTW jangan lupa nyalain loncengnya, karena lonceng itu bakal ngasih notif, oke?